warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Amelia dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal penting tentang pendidikan di sekolah dasar. Yuk kita simak apa aja. Di pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai peran sekolah dasar sebagai pengenalan dasar bagi calon guru. Nah, sekolah dasar ini merupakan tempat atau wadah untuk pembentukan karakter anak-anak peserta didik sejak dini, yang dimana guru itu harus mengajarkan karakter kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, contohnya itu seperti mengenalkan budaya antri kepada peserta didik, terus saling menghormati, terus aktif dalam bertanya, yang dimana siswa itu bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing tanpa harus takut berbicara. Di pembahasan kedua, kita akan membahas tentang karakteristik anak-anak sekolah dasar. Biasanya anak-anak yang berada di sekolah dasar ini usianya itu 6-12 tahun ya. Pada saat ini mereka sudah mampu berpikiran logis tentang hal-hal nyata, namun masih kesulitan dengan hal-hal abstrak. Kalau secara sosial itu mereka itu sudah mulai membangun hubungan yang kompleks bersama teman-teman. Mereka juga sangat membutuhkan motivasi dan dorongan dari orang-orang terdekat. Contohnya itu anak sekolah dasar biasanya lebih termotivasi ketika mereka itu diapresiasi atau dipuji tidak hanya pada hasilnya, namun pada usahanya saja. Terkadang kan ada mereka mengikuti lomba, namun kalah. Kalau kalah nggak dipuji, kalau menang dipuji. Jadi ketika mereka mengalami kekalahan, mereka itu kayak down gitu. Seperti kayak, takut nyoba lagi, aku nggak mau lagi, aku nanti capek, nanti aku dimarahin lagi. Seharusnya kayak gak apa-apa, kamu kalah karena kamu udah usaha. Ini sebagai jalan untuk kamu mengupgrade diri, seharusnya tuh seperti itu. Di pembahasan ketiga, saya akan membahas tentang problematika anak di usia sekolah dasar. Pada pembahasan kali ini, saya akan berfokus pada persoalan etika anak-anak di usia sekolah dasar, yang dimana saya akan mewawancarai seorang guru, yaitu guru sekolah dasar yang mengajar di kelas 4. Yuk kita simak video wawancara. Oke Ibu, jadi kan saya akan melaksanakan wawancara ya Bu, terkait tugas mata kuliah saya dari bimbingan konseling. Nah, seperti yang kita ketahui di era sekarang ini kan mulai terlihat ya adanya perubahan etika siswa terhadap gurunya. Terus pada saat ini juga banyak siswa yang terkadang menunjukkan kurang sopan santun atau baik dalam berbicara, terus bersikap kepada gurunya. Nah, fenomena ini tuh tentu harus kita cermati ya Ibu ya, harus kita teliti supaya tidak selamanya terus-menerus seperti ini Bu. Nah, mengingat pembentukan karakter anak dimulai sejak usia dini, terutama di jenjang sekolah dasar, jadi perlu kita rubah pada saat ini juga Bu. Nah, mungkin saya bertanya terlebih dahulu, nama Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Evina Nisa SY. Ya, Ibu ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 4. Kelas 4. Oke, saya mulai bertanya ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana tingkat kesopanan atau etika siswa terhadap guru saat ini di sekolah dasar Ibu? Kalau menurut pendapat saya, yang saya sendiri benar-benar menghadapi ya, baik itu perkembangan, namanya sekolah dasar itu memang istilahnya pendidikan dasar bagi anak-anaknya. Kalau menurut pengamatan saya, tingkat kesopanan, terus penghormatan mereka terhadap guru itu memang sudah bergeser, nilai-nilainya itu sudah bergeser jauh dari apa yang kita harapkan, apa yang harus kita terapkan sebagai guru. Jadi tantangannya tuh lebih besar. Kadang kita sendiri kadang suka geleng-geleng kepala, kaget ya, kaget muru dada, kok gini gitu. Tapi mau nggak mau kita memang harus menghadapi mereka. Kita sebagai tenaga pendidik, kita harus istilahnya benar-benar gimana. Sebelum mengajarkan pendidikan kepada mereka, kita harus mengajarkan moral terlebih dahulu kepada mereka. Jadi dahulukan adab sebelum ilmu ya Ibu? Iya, betul. Oke, selanjutnya kira-kira apa aja sih Bu contoh atau perilaku siswa yang menunjukkan kurang etika terhadap guru dari sekolah? Cukup banyak. Misalnya dalam kita sendiri yang mengalami, kadang itu sering kita lewat. Kalau dulu kan siswa-siswa itu kalau ketemu kita itu mereka langsung, oh iya ini guru, kita harus apa, harus salin, cium tangannya. Tapi kalau sekarang kadang mereka itu guru lewat di depan aja, kadang
mereka cuek aja, ini siapa guru. Kadang kalau kita nggak tegur, mereka udah ya udah los gitu aja. Kadang kita mikir, oh ya itu memang itu salah satunya. Apalagi misalnya contohnya aja ya, mereka ada temannya yang selengkat, terus mereka tuh memaki temannya, itu ada guru di depannya, mereka nggak merasa punya perasaan bersalah sama sekali. Jadi kurang ngerasa takut ya, Bu, sama ya? sekali. Ya itulah yang kadang kita sendiri kadang merasa prihatin. Ya. Nah, kira-kira selain itu apa aja sih, Bu, yang bisa menyebabkan siswa itu kurang etika atau kurang sopan terhadap guru atau orang yang lebih tua darinya? Mungkin dari kedua orang tuanya nggak. Poin pertama itu tidak mengajarkan pendidikan agama. Karena pendidikan agama itu dasar ya. Dasar istilahnya moral dan etika itu kita pelajari dari dasarnya dari orang tua dulu. Selebihnya mungkin lingkungan sekitar dia, mungkin yang dia mungkin awalnya anak baik-baik dari rumah, tapi karena faktor lingkungan, faktor pergaulan, pertemanan, yang lihat temannya, oh biasa aja ini kalau ngomong kotor, mereka terkesan biasa aja, nggak ditegur, jadi mereka ikut-ikutan. Kadang anak zaman sekarang itu pintar sekali berkamuflase. Jadi kadang mereka itu kalau di rumah tuh bersikap manis, seolah-olah mereka tidak terjadi apa-apa di sekolah. Jadi orang tua mereka itu percaya kalau mereka itu anak manis, anak baik, bahkan penurut begitu ya. Terus begitu mereka masuk ke lingkungan sekolah atau lingkungan sekelilingnya, jadi mereka itu ya udah membaur dengan teman-temannya yang bersikap kurang ajar, tidak sopan kepada orang tua, kepada guru. Jadi kadang kita itu serba salah begini ya, serba salahnya itu begini. Kita kadang harus ada menghubungi, maksudnya saling menghubungi antara guru dengan orang tua. Jadi kita kalau misalnya terjadi apa-apa, ada problem terhadap anak, mereka misalnya membuat masalah sesama temannya atau dengan guru bersikap kurang baik, kadang kita itu harus punya interaksi terhadap orang tuanya. Dia kadang kita kasih tahu, Bu, tolong anak ini bermasalah dengan ini. Kadang itu orang tuanya tuh seperti tidak mau menerima. Bahkan ada sebagian orang tua yang bilang gini, Bu, setahu saya anak saya di rumah itu baik-baik saja, anak saya manis, pintar ngaji, dengan orang tua nurut, dengan adik-adiknya sayang, kok kenapa di sekolah? Jadi terkesan seolah-olah orang tua itu tidak percaya terhadap kita, tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Kadang memang sering menemukan kasus seperti itu. Jadi kadang kita terjadi miskom sama antara orang tua dan guru, seolah-olah oh iya di dunia pendidikan itu kita tidak berhasil mendidik mereka gitu. Oh, jadi kayak kita mau nyampein tapi perlu bukti yang valid gitu ya. Iya, begini. Supaya terbukti bahwa anak tersebut melakukan hal-hal yang kurang sopan terhadap guru, terhadap teman-temannya, kadang kita harus menyertakan bukti video atau bisa juga dengan cara memanggil teman-temannya. Oh iya, ternyata benar ya, bersaksi bahwa ternyata dia tuh kalau di sekolah seperti ini loh, tidak seperti di rumah yang mungkin kalau dia bersikap manis di rumah mungkin itu karena faktor dia takut terhadap orang tuanya. Kira-kira apa aja sih, Bu, dampak dari rendahnya etika siswa terhadap hubungan antar siswa dan guru di sekolah, dampak yang signifikan gitu, Bu? Oh, banyak sekali. Dampak yang paling signifikan itu yang saya paling cermati itu diantaranya yaitu sering terjadinya bentrokan berupa ya seperti kebanyakan yang sering terjadi akhir-akhir ini kan ya, sering terjadi tawuran. Bahkan mereka itu interaksinya interaksi buruk itu tuh bukan terjadi di lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah, antar sekolah lain. Kita harus kasih ultimatum ke orang tuanya. Mungkin kita dalam proses tindak lanjutnya memanggil orang tuanya. Kan sekarang apalagi kalau untuk di Jakarta kan, kalau di Jakarta itu anak-anak itu sebagai penerima dana kartu Jakarta Pintar ya. Jadi kadang kita di kartu Jakarta Pintar itu kan ada istilahnya tertulis perjanjian bahwa oh ya ini kalau dia misalnya melakukan hal-hal yang di luar hukum atau melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah, jadi kita akan melakukan tindakan seperti misalnya pemutusan untuk mendapatkan kartu Jakarta Pintar tersebut. Berarti selain itu kira-kira ada nggak sih, Bu, dampak dari kurang etika itu bisa jadi ke pembulian atau semacamnya? Oh, bisa banget, justru itu yang kita hadapin saat ini. Makanya kita sekarang itu kalau di sekolah itu mereka misalnya, Bu, saya dibully, kamu boleh ngadu, kamu boleh cerita, kamu diapain sama teman.
kamu nggak boleh takut di sini, kamu harus lewat. Kalau misalnya ada teman-temanmu yang tidak sopan, tidak baik atau memperlakukan kamu dengan cara yang membuat kamu tidak nyaman di sekolah, kamu boleh melakukan pelaporan itu. Ya. Nah, kira-kira tadi kan itu berarti upaya dari untuk menghadapi moral dan etika anak-anak, terus yang terus merosot kan ya. Terus juga untuk menghadapi pembulian itu dengan Satgas ya. Satgas apa tadi Bu? Satgas anti bully. Satgas anti bully teman-teman. Kira-kira apa aja sih Bu selain Satgas anti bully, upaya lainnya semisal kayak kayak ceramah atau kita kemarin itu selain pembentukan Satgas anti bullying, kita juga di sekolah mengadakan, ya intinya yang saya tekankan pertama kali itu intinya satu, pendidikan agama itu adalah dasar. Jadi pendidikan agama adalah dasar. Kadang kita itu selain pembentukan Satgas anti bullying, jadi kita itu setiap hari Jumat, minimal setiap hari Jumat itu kalau pagi-pagi sebelum pembelajaran kita melakukan pembiasaan, yaitu pengajian rutin dan ceramah-ceramah itu wajib kita lakukan. Sekedar pengalaman saya juga ya, saya itu kalau di kelas 4 pelajaran agama itu hari Selasa ya, saya perhatikan ada 1-2 anak itu setiap hari Selasa itu pasti izin. Terus di grup sekolah itu saya bilang, ini kenapa kok saya perhatikan anak yang itu lagi, Selasa besoknya itu lagi. Terus saya bilang, saya konsultasikan sama guru agamanya, oh iya Bu, si anak ini kalau pelajaran saya dia nggak pernah mau masuk, jadi daftar kehadirannya kosong. Saya konsultasikan, maksudnya gimana ini, kurangnya apa, kok dia itu. Terus saya panggil orang tuanya, Bunda ini mohon maaf ya, ini anaknya kenapa setiap hari Selasa saya perhatikan ada aja kadang sakit izinnya, kadang istilahnya katanya izin urusan keluarga, itu orang tuanya sendiri loh, orang tuanya sendiri yang istilahnya berarti kan orang tuanya turut punya peran istilahnya, oh ya udahlah nggak usah masuk, ini hari pelajaran agama. Jadi kadang kita itu prihatin, benar-benar prihatin. Jadi kadang kita pernah itu kejadian terhadap diri saya sendiri. Jadi saya konsultasikan terhadap guru agama, kenapa anak tersebut setiap pelajaran agama tidak masuk. Jadi kita tuh sering sharing dengan guru agama, oh ya bagaimana supaya pas pelajaran agama anak ini mungkin merasa bosan atau merasa tidak tertarik. Ya bisa dilakukan kayak pendekatan lebih inovasi jadi, dari video. Iya, jadi solusinya kita panggil orang tuanya, anaknya, terus kita tanya kenapa kamu nggak mau masuk, kamu bosen atau apa. Ya ujung-ujungnya ada yang jawab, takut Bu dengan pelajaran agama, takut dengan hafalan gitu. Saya nggak mau, saya nggak bisa hafalan. Ya berarti kan kesalahan bukan murni dari sekolah ya, berarti dari si anaknya memang dia istilahnya nggak mau. Kalau misalnya dia dikasih tugas hafalan terus dia mau melaksanakan, otomatis dia bersemangat dong kalau dia hafal, ya kan? Berarti mungkin ya kita nggak menyalahkan personalnya, tapi mungkin memang semua harus ada pembenahan. Berarti mungkin tidak hanya dari siswanya aja ya, tapi dari semuanya, semua aspeknya, bahkan staff-staffnya juga ya. Semua aspek itu mungkin memang harus diadakan pembenahan, bagaimana kita kan istilahnya resolusinya bagaimana ke depannya, supaya bagaimana caranya anak-anak itu kalau misalnya pendidikan agama mereka betah, mereka istilahnya mau dan semua, oh iya hari ini ada pelajaran agama ya pokoknya aku harus masuk, walaupun sakit, walaupun meriang sedikit, nggak apa-apa, aku suka pelajaran agama. Jadi kita tanamkan kepada mereka kecintaan terhadap pelajaran. Ibu, kurang lebih ya pertanyaan saya udah cukup sampai situ. Terima kasih atas tanggapannya dan sudah meluangkan waktu untuk tugas kuliah saya. Iya, nggak apa-apa, semoga sukses. Iya, amin Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dari hasil wawancara saya dengan Ibu Evi dapat saya simpulkan sebenarnya banyak ya problematika anak-anak di sekolah dasar ya, terutama tentang minimnya etika. Mereka kurang sopan pada gurunya, tidak takut berkata kasar depan gurunya, jadi kayak tidak ada rasa segannya gitu. Nah, hal ini tuh sangat miris sebenarnya teman-teman, harus sangat diperbaiki ya untuk kedepannya supaya tidak terus-menerus dan supaya tidak dinormalisasikan.
Dan ketika saya menjadi praktisi di sekolah, saya kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama seperti Ibu Evi ya, pembuatan satgas anti bully dan pendekatan secara agamis. Namun saya akan menambahkan satu, yaitu tadi sempat saya catat, parenting class for character building. Ya, jadi yang dimana kita ini mengadakan kelas webinar untuk orang tua tentang bagaimana pembentukan karakter yang sopan santun terhadap anak-anak di rumah. Jadi kita itu melakukan pendekatan secara lebih mendalam lagi ya kepada orang tua murid. Kita sambil cerita, mungkin kita juga bisa menjadikan wadah ya, tempat itu wadah curhat untuk orang tua murid yang dimana kemungkinan besar mereka sulit untuk mengatasinya, dan kita arahkan bagaimana ibu bapak sebaiknya anak-anak itu di rumah seperti ini, dan kita arahkan seperti ini. Nah, itu tuh bisa dilakukan karena pembentukan karakter peserta didik itu tidak cuma dilakukan di sekolah oleh gurunya, karena kan anak murid itu lebih banyak melakukan kegiatan di rumah ya, bersama siapa? Bersama orang tuanya. Jadi pada kali ini dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan problematika anak-anak di sekolah dasar ya. Tentunya kita sebagai calon pendidik nanti ketika kita sudah menjadi seorang guru, seorang wali kelas dan guru lainnya, kita tidak hanya tinggal diam ketika melihat sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang kurang mengena di hati. Kita harus mengambil tindakan sebaik mungkin karena anak-anak yang saat ini adalah penerus bangsa kita. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.